Hai guys, kali ini aku akan menguak dampak pasar gelap terhadap penerimaan pajak negara. Jadi apa sih black market itu? Nah, black market itu atau nama lainnya pasar gelap itu adalah aktivitas yang terlarang yang merampas potensi penerimaan pajak, memicu persaingan tidak sehat dan membahayakan kesehatan masyarakat. Kemudian ada masalah isu yang ada di Indonesia. Yang pertama, dari dampak pasar gelap ini, potensi kerugian negara dari sektor cukai tahun 2023 mencapai 40 triliun. Penyebabnya tingginya pelanggaran, khususnya peredaran rokok ilegal, 7% dari total penerimaan cukai. Kemudian yang kedua, ada potensi kerugian negara dari ponsel ilegal mencapai 2,81 triliun per tahun 2020, yaitu IMEI yang diperlukan untuk menekan penggunaan ponsel ilegal dan mencegah kerugian negara 2-5 triliun per tahun. Yang kasus ketiga ada potensi kerugian negara akibat penyelundupan benih lobster, yaitu 3 triliun sampai 30 triliun per tahun. Lebih dari 1,6 juta benih diselamatkan selama operasi tahun 2023. Nilainya mencapai 650 miliar dari sumber Direktorat Jenderal PSDKP. Nah, tipe black market aktivitas ini ada 10. Yang pertama ada prostitusi perdagangan manusia, kemudian ada palsu dan meniru merek, ketiga ada penjualan hewan liar ilegal, yang keempat ada perdagangan narkoba, yang kelima ada barang berbahaya, yang keenam ada pemalsuan dokumen, yang keenam ada penjualan senjata ilegal, pengedaran pajak, under invoice, dan korupsi dan aliran uang. Nah, lanjut, kita akan membahas tentang konsekuensi dan upaya memberantas black market. Yang pertama ada pelayanan publik yang berkurang, yaitu dengan setiap dolarnya yang hilang dalam pendapatan pajak, layanan publik seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur yang menderita. Yang kedua, persaingan usaha yang tidak sehat, yaitu bisnis yang sah dilemahkan oleh harga pasar gelap yang mengancam lapangan kerja dan stabilitas ekonomi. Yang ketiga, ada peningkatan tingkat kejahatan, yaitu pasar gelap sering dikaitkan dengan kejahatan yang terorganisir dan dapat menyebabkan pelanggaran hukum yang lebih besar. Dan yang terakhir, upayanya untuk black market yaitu upaya penegakan hukum. Jadi dengan meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap aktivitas pasar, yaitu dengan memperkuat antara lembaga penegak hukum dan menerapkan sanksi tegas bagi pelaku pasar gelap. Yang kedua, memperkuat kerjasama antar lembaga seperti yang tadi upaya penegakan hukumnya, yaitu dengan meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar lembaga penegak hukum seperti bea cukai, kepolisian, dan BNN untuk memerangi pasar gelap secara terpadu. Yang terakhir, menerapkan sanksi yang tegas, yaitu memperberat sanksi hukum bagi pelaku pasar gelap, termasuk denda yang lebih besar, penyitaan aset, dan hukum penjara yang lebih lama. Itu saja. Terima kasih. Bye.